sini podcast kali ini kita akan mengobrol santai tentang dalam topik nih seorang mahasiswa. Sebelumnya kita perkenalan dulu nggak sih? Kan teman-teman belum tahu nih nama kita semua. Dimulai dari Bila. Perkenalkan, aku Sabila. Hai, aku Alia. Hai, kenalkan aku Sandi. Hai, perkenalkan aku Giani. Hari ini kita punya tamu spesial, seorang mahasiswi dari sastra Inggris yang akan berbagi pengalaman selama di kuliah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan Kak Reta. Kasih Kak udah mau kita undang di pod 5 kita yang Sama-sama. yang nggak tahu Yang minimal. senang hati. Nah, sebelum kita bertanya-tanya nih tentang kehidupannya mahasiswa jurusan sastra Inggris, mari kita perkenalan dulu nih. Kak Reta, silakan perkenalkan. Halo semuanya, kenalin nama aku Reta. Aku mahasiswa sastra Inggris dari Universitas Diponegoro dan aku dari angkatan 2022. Makasih Kak Reta atas waktunya. Aku kan dengar dari Bila kalau Kak Reta tuh bukan asli Semarang, asli Jakarta. Itu Iya, benar. fakta ya? Ya, aku memang asli Jakarta. Kenapa sih Kakak tuh milih universitas di Semarang, Universitas Diponegoro ya? Iya. Kenapa nggak di Jakarta aja? My main reason itu yang pertama karena reputasinya Universitas Diponegoro ya, karena kan banyak orang-orang yang lulus dari UNIP itu langsung dapat kerjaan. Terus juga my second reason itu because I want to get new environment, I want to coba-coba tempat yang baru, dan aku suka karena di sini tuh lebih santai daripada di Jakarta. Artinya apa? Artinya karena aku mau cari lingkungan baru di sini, Iya. aku mau cari suasana baru, dan juga karena di Undip itu kan bagus reputasinya. Iya. Tapi emang kalau di Jakarta nggak ada yang bagus reputasinya. Kayak UI contohnya kan. Kalau UI sendiri nggak pernah jadi salah satu pilihan aku sih, karena ya aku sadar akan kapasitas diriku sendiri. Iya. Jadi aku nggak pernah milih UI dari awal. Oke. Next question. Pertanyaan berikutnya Kak, tentunya selama ngerantau kan tuh pasti ada tantangannya kan Kak. Nah itu apa aja sih kalau boleh tahu bisa diceritain Kak? At first it is hard karena aku jauh dari teman-teman aku jauh dari keluarga aku. Cuma lama-lama tuh aku adaptasi aja. It's getting easier day by day. Dan aku juga senang karena aku kenal sama orang-orang baru di sini. Aku punya keluarga baru di sini. New life. My new life. Kan Kak Reta kan tadi bilang beradaptasi di lingkungan baru. Nah, gimana sih cara Kak Reta beradaptasi di lingkungan baru yang emang awalnya itu Kak Reta kan belum tahu di dunia Semarang kan, di kota Semarang ini. Jadi gimana cara beradaptasinya? Yang pertama, aku cari orang-orang terdekat. I met new people. Terus habis itu frequently I ask them kayak apa sih tempat-tempat yang harus aku tuju di Semarang, apa sih makanan yang harus aku coba di Semarang. Terus di Semarang itu biasanya ada kan di semua tempat itu ada yang disebut unwritten rules, peraturan yang nggak ditulis. Kayak di Semarang tuh apa aja gitu-gitu. Jadi lama-lama ya udah aku bisa kenal Semarang itu sendiri. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih Kak. Tadi kan Reta bilang mau mencoba makanan Semarang kan. Apa makanan favorit Kak Reta itu apa itu? Yang paling aku baru coba dan aku suka tahu gimbal. Oh itu banget. Yes, it's a combination of fried tofu and there's a shrimp dan juga ada sambal kacangnya, dan itu tuh kombinasi yang aku suka banget. Next kita beralih membahas tentang perkuliahan. Kenapa milih jurusan sastra Inggris? Yang paling banyak anak sastra Inggris jawab sih, karena aku punya basic di bahasa Inggris dan Punya dasarnya ya. iya, aku punya dasarnya di bahasa Inggris dan aku juga suka berbahasa Inggris dari kecil. And
Yang kedua, it's because I love literature. Aku suka sastra karena menurut aku sastra itu tuh luas. Sastra itu nggak ada batasan. Kamu tuh bisa nuangin isi pikiran kamu bisa nuangin isi hati kamu, dan kamu bisa nuangin apa yang kamu mau ke sastra gitu. So cool. Thank you. Mau tanya ini kak, apakah ada penulis atau karya sastra yang kakak temui di Semarang yang sangat menginspirasi di diri kakak? Bentar, aku baca dulu ya. Aku lupa tadi aku ada jawabannya. Oh ya, aku suka karyanya Pramudia Anantatur karena karya-karyanya itu powerful banget, dan aku jadi belajar banyak dari karya-karya dia karena tercermin di dunia nyata juga. Itu orang Semarang. Aku nggak tahu jujur, cuma aku baca itu satu di Semarang, maaf ya. Iya tahu. Oke. Kan selama Kareta di Semarang, Kareta tuh udah berapa lama di Semarang? Aku udah 2 tahun di Semarang. Berarti 2022. jadi 2024. 2022. Semester berapa? Aku sekarang semester 5. Nah, selama 2 tahun di Semarang itu kan pasti Kareta kan juga udah beradaptasinya udah cukup. Terus habis itu punya banyak teman di dunia perkuliahan kan juga temennya itu kan luas ya. Nah, pasti punya pengalaman-pengalaman yang lucu lah. Nah, pengalaman lucu selama di perkuliahan. Itu kan? Oke. Nah, selama di dunia perkuliahan apa selama di Semarang ini apa? Iya, pengalaman lucunya. Karena di Undip sendiri itu kan banyak anak-anak dari luar Jabodetabek, dari luar Semarang ya, anak Jabodetabek. And I have one friend, her name is Kanti. Namanya Kanti ya. Dan one day, aku lagi kelas nih, aku ada kelas sama dosen. Terus habis itu, okay, so my lecturer start to talk in Japanese, and my friend Kanti dia ngecoba buat balas pakai bahasa Jawa juga, tapi yang dia nggak tahu adalah bahasa Jawanya itu bahasa Jawa kasar. Terus I have a local friend juga kan di kelas aku. Terus temanku bilang gini, Kanti kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, itu bahasa Jawa kasar. Emang yang diomongin apa? Aku lupa jujur, cuma itu Jawa kasar. Terus dosenku tuh cuma gini. Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma balas dengan senyuman. Dosennya kan juga tahu nggak sih harusnya. Iya, karena emang ya Kami nggak anak sini. Kanti bukan anak sini. Itu sih yang lucu. Oke. Ketawa dong. Oh kalian? Nggak apa-apa, nggak ketawa juga nggak apa-apa. Funny. The last question. Kakak kan sudah di sini lama ya kak, sudah merantau 2 tahun kurang lebih ya kak. Kasih tips buat kita dong untuk yang terutama untuk ingin melanjutkan merantau. Tipsnya itu apa kak? Don't be afraid to go out from your comfort zone. Jangan takut keluar dari zona nyaman kalian, karena kalian nggak akan pernah tahu kayak kalian tuh bakal ngerasa cocoknya di mana, kalian tuh bakal dapet apa. Karena yang aku yakini kita semua tuh harus coba semua tempat yang ada di dunia ini, karena life is too short buat stay di satu tempat doang. Kalian harus explore hidup kalian. Terus keluar dari zona nyaman. Ya, karena kan kayak ya Semarang itu rumah kalian kan, di zona nyaman kalian gitu. Jadi kalau kalian keluar, siapa tahu kalian dapat experience baru, kalian dapat kenalan baru. Yang paling penting nanti kalau kalian udah gede tuh relasi yang paling penting. Tapi kadang kakak tuh kayak ngerasa homesick nggak sih? Jujur ya kadang kayak melihat mamaku masak aja tuh udah kayak, aduh mau pulang, mau makan masakan mama gitu. I feel you kan. Berat ya jauh dari rumah. Kakak anak pertama. Aku anak kedua. Kakakku dulu juga anak Undip. Jurusan sama. Jurusan sejarah. Hal yang paling berkesan apa sih di Semarang yang Kak Reta apa yang temuin? Atau enggak selama di Semarang? ya itu? Yang bikin beda dari Jakarta gitu kak? Aku tuh I don't have a lot of relatives atau family di Jakarta, karena banyak keluarga aku tuh yang tinggal di luar kota atau di luar negeri. Jadi biasanya di Jakarta aku tuh cuma sama ya kayak mama kakak aku gitu aja.
Terus tapi aku di Semarang tuh ngerasa punya banyak keluarga, terutama dari keluarganya Bila. Jadi tuh karena aku dekat sama kakaknya, aku dekat sama mamanya itu juga jadi sering ngajak aku buat kenal sama keluarga-keluarga lain. Dan jadi rasanya kayak aku punya banyak keluarga dengan darah, tapi di sini aku juga rasanya lebih punya keluarga yang lebih erat gitu loh. Karena lebih berdekatan juga. Namanya juga jadi kayak mama kedua. Iya, benar banget. Kareta nggak mau balik tanya ke kita. Iya, lagi tanya-tanya gitu dan Kalian ada plan apa nih setelah lulus? Dari Giani mungkin bisa jawab dulu ya. Satu persatu boleh. Keinginan saya tuh mau ngelanjutin ke perguruan tinggi di Undip sih Kak, tapi kalau soal mau kemana itu belum tahu, jurusan apa itu saya belum tahu. Tapi kalau minat sendiri udah tahu. Kayak kamu tuh suka apa? Kamu jago di hal apa? Tahu. Dulu itu mau ke berbau-bau bisnis gitu kayak manajemen, tapi lihat nilai yang sekarang tuh banyak memungkinkan. Udah itu aja sih. Terus kalau kamu? Kalau aku itu Kak, lulus planningnya mau ke Giani jawab mau nikah. ya gak mau nikah. Planningnya itu mau daftar ke KAI. Keren. Terus Jadi apa Kak Ai? Jadi apa aja. Jadi Kalau itunya Kak, apa Rel. kondektur atau apanya itu kan harus bisa berbahasa Inggris dan harus punya sertifikat bahasa Inggris juga. keren. Banyakin latihan ya. Pasti bisa kok. Bisa. Kamu? Kalau aku sih planning awalnya tuh mau psikolog ya, psikolog Undip lah sebulan, tapi ngeliat ada banyak saingan di kelas jadi tidak haluan, tapi nggak tahu mau kemana karena masih bingung juga. Tapi suka yang berbau, berarti suka yang berbau yang berhubungan dengan manusia gitu. Iya, Ada antropologi. nggak mau sih. Kenapa? Maunya psikolog. Amin psikolog ya. Amin, ya. Nah, ini nggak usah lagi. Gimana? kalau tahu sih kalau aku tuh planning awalnya pengen masuk ke BCA, kampus BCA yang di Jakarta, tapi kayaknya apa ya, itu kan awalnya pakainya beasiswa, tapi karena pas mendaftar itu gak bisa, jadinya ya nggak jadi, itu gagal. Terus planning keduanya itu mau ke UKDW, Universitas Kristen apa ya, Oh iya. Dewi-nya aku nggak tahu apa. Nah itu di situ mau ngambil yang manajemen kayak gitu. Semangat ya kalian semua. Semoga tercapai mimpi-mimpinya. Semangat juga buat Karet. Terima kasih ya. Kalau Kareta setelah lulus, setelah wisuda mau menuju mana? Aku mau, kalau emang bisa kerja di Jakarta atau dimanapun, aku mau ngincar kerja di Jakarta, tapi aku mau ngincar buat WHV. Jadi aku mau ngincar buat keluar negeri, work holiday visa. Gitu kan. Keren sekali. Mungkin pot 5 hari ini segitu aja ya teman-teman. Makasih buat Kareta udah mau Makasih juga ya semuanya. bersama kita. Makasih buat ngebantu kita ngerjain tugas bahasa Inggris. Miss Laila. Boleh saya hai buat Miss Laila. Hai Miss Laila, semangat mengajar 4 anak ini dan anak lainnya. See you again from Pot 5. Bye. Me something I can feel. Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Say tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the